ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر الأسقلاني ثم إلى أرواح صاحب هذا المقام الجاد عبد الله زوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخوان أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa an Abi Hurairah lan saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Sayyidina Abi Hurairah Abdurrahman bin Sukhrin. Bener nih Kang nggih. Qala dawu sapa Sayyidina Abi Hurairah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupani dawu ma jalasa qaumun laras ini kan ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah ta'ala fihi illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah akhrajahu Muslim. Ma jalasa ora lungguh Sopo kaumun golongan majlisan ora lunggu majlisan ing siji majlis pelungguan tempat duduk yadhkuruna kang podo zikir sopo si kaum zikir Allah ing Gusti Allah Ta'ala fihi ing dalam majlisan illa haffat angin ngepung meliputi ngepung hum ing kaum sopo al malaikatu para malaikat wa ghasyiyat hum lan nungkepi wa ghasyiyat lan nungkepi hum ing kaum sopo ar-rahmat opo ar-rahmatu rahmat kasih sayang Allah wa dzakarahum lan nyebut hum ing kaum sapa Allahu Gusti Allah fiman ing dalem nyebut ing dalem makhluk yakni para malaikat Gusti Allah indahu kang ana ing ngersane Gusti Allah wa ghasyiyatuhum lan nungkepi hum ing kaum apa ar-rahmatu rahmat wa dzakara lan nyebut hum ing kaum sapa Allahu Gusti Allah fiman ing dalem makhluk yakni para malaikat indahu kang ana ing ngarsane Gusti Allah akhrajahu ngetoaken hu ing hadits sapa Muslimun Imam Muslim dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha fihi tidaklah seorang golongan duduk di satu tempat yadhkurunallaha yang mana golongan tadi itu sama-sama menyebut asma Allah berzikir kepada Allah fihi di dalam satu majlis illa haffathumul malaikatu kecuali para malaikat mengelilingi daripada golongan tersebut wa ghasyiyatuhumur rahmah dan rahmat akan selalu meliputi satu golongan tadi itu wa dzakarahum dan Allah akan menyebut satu persatu daripada golongan fiman indahu disebut dengan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Taib.
Hadits ini menunjukkan ala fadilati majalisidz dzikir wa fadilatil ijtima' 'ala dzikir. Hadits ini menjelaskan tentang keutamaan di mana majelis-majelis, di majelis tersebut disebut asma Allah, mengingatkan kita kepada Allah, disebut nyebut asmana Gusti Allah. Yang kedua, hadits ini juga menjelaskan tentang fadilatul ijtima', keutamaan daripada satu perkumpulan yang di situ disebut asma Allah. Keuntungan kangkui orang se hadir majelis zikir, juga keuntungan kangkui orang se apolong neng majelis zikir. Jadi napanya mana tak sekapina majelis ni ka bisa maengak ke Gusti Allah, kadang-kadang majelis melupa ke Gusti Allah. Mangkana harus pandai-pandai memilah dan memilih di majelis tempat duduk sebisa maengak ke Gusti Allah. Apa boleh maksiat ke Gusti Allah, lopah pun cek sampai melopah ke Gusti Allah. Mun tak bisa majelis ni ke maengak ke Gusti Allah, paling tidak cek sampai agabung entar apolong bi kenangan majelis secek ngacek maksiat ke Gusti Allah. Napa nih ke tempat duduk seribah, namimah, ya, dan lain sebagainya, judi, mabuk, napa pun saya banyak perkumpulan tetapi maksiat ke Gusti Allah. Taib. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah Ta'ala, apabila malaikat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala andi malaikat setugas untuk nyare orang-orang seneng adzikir. Innalillahi malaikatan yatufuna fit turuki yaltamisuna ahlad dzikir. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai para malaikat yang ditugas untuk yatufun, keliling para malaikat nih. Apa tujuannya keliling? Yaltamisuna ahlad dzikir, mereka mencari orang-orang yang berzikir. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah Ta'ala, ketika para malaikat tadi itu menjumpai satu golongan perkumpulan yang di situ disebut asma Allah, maka para malaikat memanggil para malaikat yang lain. Tanadau halumu, mereka memanggil-manggil, halumu ila hajatikum, orang-orang siabolong, wahai kaum-kaum yang berkumpul, yang duduk bersama di satu tempat, halumu ila hajatikum, apa gerangan hajat-hajat kalian semua? Halumu, ayo minta, engkau senyampai akhirnya permintaan kaki dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, malaikat mataber dekat orang-orang yang hadir majelis zikir nikah, hajat apa ben? Maka ketika para malaikat nikah pun menemukan satu perkumpulan dalam perkumpulan berzikir dekat Gusti Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yas'alu malaikatahu ma yasna'ul ibad, maka Allah bertanya kepada para malaikat, ma yasna'ul ibad, apa yang telah diperbuat oleh hamba-hambaku. Apakah Gusti Allah tak tahu? Maki atanya ke malaikat, enten aneka menggambarkan betapa agungnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan berempetek temu bitongan daripada para malaikat, tugas tining Gusti Allah untuk selalu patuh ke perintah Gusti Allah. Wa huwa alamu bihim, sedangkan Allah ini kan pasti lebih ngaonengin dek hamba-hambana, tetapi kiatanya dek para malaikat. Neka nutuaki justru ke napa kemuliaan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Bareng pun lebangki malaikat nemoh orang-orang seapolong ajawab dekat Gusti Allah, fayaquluna, maka mereka menjawab kepada Allah, yu'azzimuna alaik,
wa yatluna kitabak wa yusalluna ala nabiyyik wa yas'alunaka li akhiratihim wa dunyahum. Mereka berkumpul di satu tempat mengagungkan keagunganmu, wa yatluna kitabak, dan mereka membaca ayat-ayat Al-Qur'anmu, wa yusalluna ala nabiyyik, mereka berkumpul membaca salawat kepada nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yas'alunaka li akhiratihim wa dunyahum, dan mereka meminta kepadamu urusan dunia dan akhiratnya. Lamun Gusti Allah repon la atanya dek malaikat apa tojuk na orang apolong dia takok ke neraka Gusti pola toman ngetelak neraka enten. Minta apa boleh? Minta swarga pola toman ngetelak ke swarga bunten. Maka Allah cencih dek para malaikat, sakseen para malaikat tak cegah dari tempat ketujuk na orang sebut nyebut tang nyama sedatang ke situ majlis sining majlis kelak mengagungkan asma Allah, membaca Al-Quran dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, kecuali sengkok bekal nekanin seteti apa seteti hajat ben permintaan tang kaum tang hamba kala. Taib, tinggal bagaimana kita mengatur zikir. Zikir secara hakikah, wa dzikru hakikatan fi dzikril lisan wa yujaru alaihi natik. Orang yang berzikir sekalipun hatinya tidak hadir, tak khusyuk maknana, tetap gencer, cuma genceran hanya sekedar genceran yang lesan ala nautik. Orang yang ngoca Allah 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 tapi hatinya tak naro Allah Allah, subhanallah subhanallah, king kambing ngarbulu ngaran hatinya tak istihdar, hatinya tak hadir, maka tetap yuk jaru gencer tining Gusti Allah. Karena orang gila ampun ngoca lafzu dzikir, lafaz dzikir, wala yushtaratu istihdaru ma'nahu, ben orang atikir nikah baik orang maca solawat ataupun dzikir-dzikir selain anika tidak disyaratkan istihdaru ma'nahu untuk menghadirkan makna-makna yang terkandung di dalam bacaannya. Apa saya baca ini tak paham, artinya tak paham. King lo datang sallallahu alaihi sallallahu. Apa saya baca ini mulai tak ngerti. Apa tak gencer? Gencer Pak. Al-Quran sekalipun tak istihdaru maknahu, tak bisa menghadirkan makna isi dan kandungan daripada Al-Quran. Yuk jaru ala natik, saya ngocak atau saya meca, paku ne gencer tini Gusti Allah. Berarti orang adikir tak isyarataki ngerteh ben faham makna apa saya ucapki. Apa saya syarataki wa innama yushtaratu la yuqsadu ghairuhu. Hanya saja yang disyaratkan jangan kita berzikir ada tujuan selain Allah. Ini katok pun. Urusan ngerti tak ngerti, paham tak paham, keartena keesena tak tahu apa saya baca, tak masalah. King sampai kelaban bacaan saya baca napa neka solawat, napa neka Al-Quran, napa neka wirid, napa neka hizib, napa neka dzikir-dzikir selain la yuqsadu ghairuhu, sampai selain Gusti Allah setitik tujuan melancar rezeki, apa boleh melancar rezeki, kekebalan turu anti pedhe nganti tembak ya mati iki ya. Lah dadi cek sampai pada tujuan-tujuan saya lain neka. Murni tujune Allah Subhanahu wa taala. Lah mun tujuan neka isyarataki, keng mun sampean mun tujuan dunya sediti tujuan utama. Mun sampean beda dua tujuan akhirat bi dunya masalan terus selamat dunya, selamat akhirat. Keng mun dunya tok terus kiya terus dadi lah ya. Yuqsadu ghairuhu, bada udang di bawah rempeyek di balik rempeyek ya, bada tujuan gharat selain, bada maksud tujuan selain. Ya karena mau tak nyalon tak datang ke majelis zikir, mau datang tak pete cakang, lah dadi soalnya. Jadi bada tujuan selain, cek sampai mun bada tujuan Al-Quran tujuan kepentingan pribadi. Napa neka pesogian atau napa jabatan dan kedudukan dan lain sebagainya, hati-hati.
Hati-hati. Solawat kebesineka, Al-Quran kebesineka, majelis-majelis edi manipulasi kepentingan politik sesaat, bahaya nih kawan. Berarti ampun bayi ngebay majelis sebagus seedolum kulo hadir para malaikat pun mengelilingi, para malaikat pun norok hadir. Sedeteng banyak malaikat, tak majelis zikir nih kan. Hari kan mau nebitong saya ngaji kening bitong. Saking 2000 nyon tuh teh kening bitong sudah datang. Mulu sampai do timur di sudah teranian. Keng para malaikat norok dateng benih karena gawak dak muhibbullah benih. Karena ning majelis neka sebut adzikir ke Gusti Allah terangaki Gusti Kanjeng Nabi, ilmu na Gusti Kanjeng Nabi ben put nyebut ala illah keagungan kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi istihdaru maknahu memang tidak disyaratkan, wala yushtaratu istihdaru maknahu wa inna ma yushtaratu alla yaqsida ghairahu atau alla yuqsada ghairuhu, cak sampai beda tujuan selain Gusti Allah. Lebih sempurna. Nah, mon sampean zikir nyari sempurna nah. Wa in dhafa ila dzikir bil lisan adzikru bil galab fahuwa akmal. Kalau saja orang yang berzikir mujarradun natik, mujarradul lisan, hanya sekedar bermodal lesan tanpa menghadirkan isi makna, tak paham ben tak ngerti ese daripada zikir, hanya lesan arya gencer, maka mon beda orang adzikir terus menghadirkan atena penuh pengagungan, penuh kecintaan, penuh kasih sayang dalam aten kela akmal. Lebih sempurna. Lebih sempurna. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, istihdar alaika, salam kepadamu ya Rasulullah, alaika istihdar, atena menghadirkan Kanjeng Nabi, akmal, lebih sempurna, lebih berbobot daripada orang si adzikir asolawat bacaan Quran tapi atena tak istihdar, tak menghadirkan di dalam atena. Kimun cuma neng lesan, maaf masih manuk ya monye Allah Allah, manuk mincu Allah bismillah bismillah, masih manuk bisa keng tek gencer sebab manuk bene natik nih kenyaman bene ocaan. Jadi mon orang si adzikir kelaban ta'zimillah wa nafyin naqais, menafikan kekurangan Gusti Allah, mentakzim Rasulullah, menafikan kekurangan Rasulullah, penuh kesempurnaan Gusti Allah. Kanjeng Nabi pun tada aib, tada kekurangan Rasulullah, isdada kamalan, semakin ngak nikah, semakin sempurna, semakin sempurna, semakin sempurna. Allah maha rahmat, Allah maha rahim, Allah maha kasih sayang, Allah ta'ala maha segala-galanya. Semakin mentakdis Allah, mensucikan Allah, mentasbih Allah, semakin kita berusaha untuk mengimani atas kesempurnaan Allah, tambah sempurna Gusti Allah, Kanjeng Nabi tambah sempurna, maka semakin sempurna, isdada kamalan, semakin sempurna majelis nikah. Majelis tak maengak ke Gusti Allah, melupa ke Gusti Allah, joget. Majelis tak nambahin cinta kepada Rasulullah, tak menghadirkan ate dekat Rasulullah. Na'udzubillah. Ya. Orang ini kan bicara untuk menyampaikan, silahkan dengan argumen masing-masing, dengan alasan masing-masing, akan tetapi temoh orang ini pujar majelis mak nambahin cinta, nambahin semangat ke Gusti Allah, ibadah, nambahin senang sholat berjamaah, senang baca Quran, berarti majelis masih dzikir rongku. Masya Allah ya. Saumpama yang majelisnya kayak terangki amal sesoleh tambah bagus kelakuan. Terangki tentang jihad, wah semakin semangat jihad, wah radikal dia. Narangaki perang soalnya. Atau terangaki napa bae ning majelis nika terus kulit bisa sampean mak nambahin beramal saya bagus, nambahin semangat ibadah, semakin berjuang di dalam agama, semakin bagus. Ya, semakin bagus.
semakin sempurna, semakin sempurna. Ablagh wa akmal, ablagh fil kamal, semakin ketelak sempurna. Taib, apa sih zikirnya? Al-Imam Fakhrur Razi mengatakan al-muradu bi dzikril lisan al-alfadhu ad-dallatu ala tasbih wa tahmid wa tamjid. Yang dimaksud dengan zikir, zikir lisan maksudnya alfat, beberapa lafat, ad-dallatu yang menunjukkan ala tasbih, atas bacaan tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wa tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa tamjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Makin badare ngocak mun karo cuma Allah bener termasuk zikir. Karena orang Yahudi pun ngocak Allah, orang dual Islam pun ngocak Allah, orang Nasrani pun, orang Yahudi ngocak Allah. Berarti lafaz Allah bener zikir. Baru mun emudofaki Allahu Akbar, subhanallah, bismillah, baru are kocak zikir. Mun Allah tok hanya mujarad lafaz Allah benar termasuk zikir. Ini mah keterangna harus idhofah kita ada. Wadhkurullaha, wadhkurullaha, soro zikir ke Gusti Allah. Allah Ta'ala soro sebut. Ada syarat harus tambahin Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, tambahin alhamdulillah. Tada udhkurullaha. Banyak ning Al-Quran nerangaki tentang zikir. Tapi orang lafaz Allah, 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 kencer Pak, tak kencer dak remes sih. Pada akibat ngocak ocaan biasa, ya tak pada. Keng cuma kualitas seorang saat zikir, orang se nyambung di ateh lain. Nika beda orang, bila negasa menjelaskan satu penjelasan tentang lafaz Allah, lafzul jalalah, Allah jalla jalaluh, ada tak termasuk zikir. Ben orang semacam lafaz Allah, Allah, ada tak kencer. Tidak remah tak kencer sih. Cereng solat pun Allah, Allahu Akbar, harus beda terusaki beda akbar, atau alhamdulillah, atau Allahu Akbar, atau astaghfirullah. Pokoknya suruh tambahin. Mun Allah to orang Nasrani ngocak Allah, orang Yahudi ngocak Allah. Ya, tapi kan tak iman ke Gusti Allah. Meyakini Allah Ta'ala di anak, meyakini Allah Ta'ala neka beda tandingan, ya tak iman nyaman ke Gusti Allah. Nah neka pendapat-pendapat singa neka nyeleneh ben sangat menyesatkan neka nyaman. Ada remah orang saya nyebut asmana Gusti Allah bahas kok tak nyama genjeren jan aneh, aneh, ya, tak masuk akal nih. Jadi pendapat Imam Fakhrur Razi, zikir lesan jia, zikir saya menunjukkan alat tasbih wa tahmid wa tamjid. Apapun bentuk lafazah, hamdan lillah kening, syukron lillah kening, apapun saya menunjukkan tahmid ke Gusti Allah, amoci ke Gusti Allah. Walillahil hamd, alhamdulillah kening, Allahu Akbar, alhamdulillah, terserah. Adapun zikir ate, kata beliau, wa dzikru bil qalb, adapun zikir sekelaban ate apa? At-tafakkur fi adillati dzati was sifati wa fi adillati taklif minal amri wan nahyi hatta yattali'a ala ahkamihi wa fi asrari makhluqatillahi ta'ala. Adapun zikir dalam ate maksudnya yang gimana? Yang dimaksud kata beliau dengan zikir hati at-tafakkur, ngengangen, ker-meker, bene ate gelek sesoro meker, semeker ya otak. Ini kepancaran dari ate ini keburu ke otak. Karena ate ini bagus, peker masuk ke dalam ate. Zikir Allah, Allah, meker. Apa saya peker? Azamatillah, keagungan Gusti Allah. Wa ahkamihi, wa fi asrari makhluqatihi. Rahasia-rahasia ciptaan Allah. Peker ning dalam akal gele, ning dalam peker na gele. Jadi ocaan lesan neka nyebut asmanah Gusti Allah adzikir, tasbih, tahmid, tamjid, atena juga nyetrum. Maksudnya artinya nyetrum, dak peker ne peker, tembus ke akal peker nah. Jadi sekapina badan neka
nur atikir bil jawarih kelaban sekapina napa nyamana tikir kala sehingga hatta tasira mustaghriqatan bi taat sampai sekujur badan zahir batin istighraq ampun kelem ampun teselem ning lautan keagungna Allah Subhanahu wa taala pikirnah ngagung-agi Gusti Allah atena takok ke Gusti Allah lesana nyebut asmana Gusti Allah wah mun ngane kampun sempurna ya tasa sempurna mun ngane ka ablagh fil kamal baligh fil kamal nika ungguan nika berarti tikirongku dekat Allah Subhanahu wa taala karena sampean datang ke majelis nika ya butuh soko sampean butuh usaha ajalan yuki nyatater sing ngebe sepeda motor saya mancal ya mancal butuh soko butuh kendaraan lan niki kocak napa kocak jawareh saya membantu untuk menghadiri majelis-majelis zikir karena dengan Al-Quran pun berusaha untuk hadir ini juga ibadah fas'au ila dzikrillah wa idza nudiya lis salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah fas'au tuli ajalan lah ajalan kan butuh soko berarti setiap anggota badan mulai entar ke majelis zikir ada gonjor kepi sokonnah tanangah merepatah kupingah atenah sokore eke bening majelis ini ke bening karo ngebe sekedar ngebe kopeng melolo merepatah atenah sokone seke buka biniatnya dari ridho Allah Subhanahu wa taala ada tujuan lain mesti genjer apa saya bentah mesti keterima dening Allah Subhanahu wa taala. Taib. La ilaha illallah. Al-Imam wa dzakara ba'dul arifin, sebagian daripada orang-orang arif billah, anna dzikra ala sab'atin, zikir neka terbagi menjadi 7 bagian. Tengereh, zikir dekat Allah Subhanahu wa taala bagi menjadi 7 bagian. Pertama, zikrul ain, zikir mata. Mata pun bisa zikir. Fadzikrul ain bil buka, zikir mata kelaban nangis. Zikir mata kelaban nangis. Orang senangis sentu sana, orang senangis karena takok ke pangeran, orang senangis karena nyoon husnul khotimah, orang senangis nangis ke Gusti Allah, sagingging dek Gusti Allah merepate senangis nika kocak zikrul ain, zikir mata nika ba'dul arifin sadabu. Jadi mata pun bisa zikir, sebagaimana lisan bisa zikir, merepat bisa zikir merepat kala nangis dekat Allah Subhanahu wa taala. Benih nangis lain nikah, nangis keelangan, nangis kemalengan matalan, nangis kening tipu ya tak apa-apa, nangis kening tipu, nangis mati ya tak apa-apa, keng cuma tak bernilai tangisan sing nikah karena sampean nangisnya karena keelangan, benih nangisin karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, wa dzikrul adzanain, zikir kipaneka wa dzikril udhunain, zikir kopeng 2 udunain. Apa zikir kopeng 2? Wa dzikrul udhunain bil isgha, zikir kedua mata dengan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir kedua telinga bil isgha dengan mendengarkan. Jadi beda pacet zikir kopeng, lesan tau lerok norok, tanang tau lerok norok, soko taneng lerok norok, khusus zikir kopeng. Bila dia? Ketika khutbah Jum'ah. Ketika khutbah Jum'ah nikah zikir kopeng. Tak oleh sambian nekuk tasbih subhanallah subhanallah, tak oleh. Fala Jum'atalah, tak sempurna Jum'atan sambian. Sambian nekuk Quran, lik Quran, terus sambian maca Al-Quran, maca tasbih. Fala Jum'atalah. Ansitu wasma'u, dingaki nengeneng cek sampai aku lihat. Ketika khutbah Jum'ah nika pun mulai, maka bener ibadahna tanang, bener zikir tanang, bener zikir lesan, zikir apa? Zikir kopeng. Khusus zikiran apa? Kopeng. Makanya orang yang sedeteng Jum'ah nika harus ngeding, walaupun tak ngeding lagi, tapi ngeding, walaupun tak ngeding lagi, cukup pun nanti syarat Jumat. Kok tak seneng godo orang dia, sa khutbah dia tang moso saumpama.
Keng aban ngeding termasuk minal hadirin, termasuk hadir Jumat. Keng tak ngeding aki sompet kopeng. Wah, sompet tang kopeng. Cermat kok ngeding aki tak seneng, cukup. Walaupun tak ngeding aki pokoknya kenapa ngeding Isra. Jadi ketika khutbah Jumat mon korang dari Pak Polo khutbah Jumatna berarti khutbahnya tak sah. Sengeding aki tak sampai Pak Polo Jumatna khutbahnya berarti tak sah, berarti Jumatna juga tak sah. Karena khutbah Jumat nika pada bareng 2 rakaat. Mon Jumatna tak sah, khutbahnya jelas tak sah, berarti khutbah boleh. Mon khutbahnya tak sah, berarti Jumatna juga tak sah. Mon orang dari Pak Polo persis Pak Polo keng sesitu ngamoso tak seneng ndak khotib, pokoknya mengeding walaupun tak ngeding lagi, cukup nika ponan. Taib nika zikiran apa kopeng. Wa dzikrul lisan, zikir lisan jelas. Wa dzikrul lisan bitsana, zikirnya lisan dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, bitamjid wat tahmid wat tasbih wat taqdis dan lain sebagainya. Saya menunjukkan pujian-pujian dekat Allah Subhanahu wa ta'ala karena saya pantas puji kuncama Allah Subhanahu. Alhamdulillahi rabbil alamin, utawi sekabiane puji lillahi iku kagungane Gusti Allah. Mon Allah Ta'ala saya puji cek patut puji, mon manusia saya puji doa apa saya puji, ada pantas mon manusia kayak puji, ada patut saya puji. Orang yang saya seneng puji ini kan ki locoh karena benih tempat benih pakaian. Mon Gusti Allah puji lakar pakaian Gusti Allah ibarat pakaian, cek patut mon Gusti Allah saya puji. Tapi mon manusia saya puji apa saya puji, genteng berubah, kekuatannya berubah, sokina pun berubah, bisa jadi teti orang bangkrut. Jabatannya pun berubah. Saya tak berubah cuma Gusti Allah. Saya tak berubah cuma Gusti Allah. Dikira lesan kelaban sana amoci de Gusti Allah. Telok 4. Wa dzikrul yadain, zikir tanang pun bisa zikir. Fa dzikrul yadain bil ata, zikir tanang kelaban abri bersedekah, abri bantuan ke orang ya, abri napa mengulurkan sebagian rezeki, tanang mengulurkan tangan ada orang yang membutuhkan bantuan. Ini kenyamanan dzikrul yadain, zikir tanang 2 bil ata kelaban memberi, kelaban abri. Ya jangan teronere mato sekali-kali ya beri doyoto tak ada sekali ya terima ya kasih, paham sampean? Bener terima kasih matur sakelangkung terima kasih ya terima ya bagi deh lah. Jangan nerima tok terima tok dak kasih sampean. Ya terima ya kasih berarti terima kasih bil ata kelaban selalu beri. Ya ata wa ya mu'ti bil ata la tubti. Siapa tak Gusti Allah ni ka ata ni ka. Allah Ta'ala yang maha memberi tanpa minta pun beri kulit sampean. Pernahkah kulit sampean minta ke Gusti Allah odi? Ya tak pernah. Toman kulit sampean minta iman dekat Allah Subhanahu wa taala tapi beri di Gusti Allah al-ata. Maka mun beda orang minta tak etoroten di Gusti Allah. Bener tak etoroten. Nek kocak hakikatil ata atau hakikatul i'ta. Hakikat daripada pemberian Allah terkadang Allah Ta'ala tak noroten apa saya pentah, neka pun sebetulnya hakikat daripada pemberian. Contoh karena kene minta PC itu anak minta PC berapa pak? 3.000 2.000 kan remeh. Tanya ki kebemele apa nak mercon beri sampean tak kira apa sampean tak meri karena tak sayang ke anak? Ya karena sayang. Justru sampean mau meri anak PC nyok kebeli mercon somat colok oncong ya kekek mercona pas somat justru sampean tak sayang berarti ke anak. Bahkan no kola bapak no kola embuk ke anak no kola juga karena sayang, no kol benih karena beci karena sayang ke anak. Berarti Allah Ta'ala tak meri dek kebulan sementa kelak bener berarti Allah Ta'ala tak sayang, justru tak meriin karena sayang. Paham kau jangan gula sampean ya? Lah yang komentari beri celah tua pun ada tela kelbo.
terotoro tengkok ria pola te kesayang. Justru apa sih te beki bi Gusti Allah, ari mau beki, ari mau beri, wah minta soki cereng malarat bi sombong. Soki boleh letak melengos ka ore. Yang tandi penyanyi saat ceretan seborong peso miliaran dia baca apa sih aku pese. Yang keroben we tak tahu. Tapi mereka mencara tauhid, hakikatul i'ta atau hakikatul ata, hakikat pemberian Allah tidak harus berupa pemberian. Terkadang apa yang tidak diberi oleh Allah yang diminta oleh kita, terkadang itu yang lebih baik karena Allah Ta'ala ahkamul hakimin, Allah Ta'ala selebih bijaksana. Ben oneng hari mau nebeki da orang ria tak karuan. Nah, maka Allah Ta'ala selalu memberi walaupun celingnya tak beri, tapi mon oneng dah hakikatul i'ta, maka orang ria pedaya bi Gusti Allah, mun tak pedaya celaka orang ria, sombong, tambeng, nakal kana ria, akhirnya pedaya bi Gusti Allah. Nah, nyaman hakikatul i'ta. Dadi zikir tanang kelaban i'ta kelaban abri. 4. Nomor 5. Wa dzikrul badan. Adzikir kelaban badan. Badan pun bisa adzikir. Apa dzikir badan? Sakabehna badan pun adzikir dekat Allah Subhanahu wa taala. Apa dzikir badan? Fa dzikrul badan bil wafa. Dzikir badan ki kadito kelaban menepati janji. Bil wafa kelawan nuhoni kelaban menepati neka dzikir badan neka, karena saungkuna manusia neka ketika neka mengakui mengimani atas keesaan Allah mulai dalam alam tabu. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan keturunan anak-anak Nabi Adam dari sulub-sulub mereka, dari sulbi-sulbi mereka, anak turunan Nabi Adam yakni manusia kulit sambian mereka. Dan Allah mengambil kesaksian, mengambil perjanjian, washhadahum ala anfusihim, dan mereka dan Allah Subhanahu wa taala mengambil kesaksian terhadap jiwa-jiwa mereka. Seraya Allah taala berfirman, alastu birabbikum, apakah engkau lu bala syahidna, engki Gusti ajunan pangeran dan kaula Gusti abdina iman ka ajunan Gusti engkau adalah Tuhan kami. Alastu birabbikum qalu bala syahidna, engki kami menyaksikan adalah engkau adalah Tuhanku. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lupa, yang lengah. Kula tak oneng, tidak mempunyai alasan. Kula tak oneng, saya tidak tahu, saya tidak mengerti lah. Karena manusia neka hakikata ampun saksiaki tining Gusti Allah atas ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Maka badan, dzikir badan adalah al-wafa, menepati atas janji-janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikrul galab, nomor 6. Dzikir ate. Wa dzikrul galbi bil khaufi war raja. Terima aki solat kula Gusti, ya Allah terima aki amal ibadah kula Gusti, ya Allah setai kelaban kebedaan husnul khatimah, selalu penuh harapan ke Gusti Allah. Jangan harap ke manusia kecewa sampean. Sekali sampean berharap dek manusia berarti satu kali sampean siap-siap kecewa. Satu kali sampean mengandalkan manusia makhluk selain Allah, satu kali Anda berharap besar daripada manusia, maka satu kali Anda harus siap-siap untuk kecewa. Tetapi orang yang berharap dekat Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merasakan kekecewaan. Berapa orang yang kecewa dekat manusia, tapi ada cerita orang kecewa dekat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi siapa yang berharap? Kulit zaman selalu berharap harapan besar dekat makhluk,
tak berharap besar ke Gusti Allah, ya kecewa. Oh, ada motor sokor. Oh, ada you know, sampean mah berharap ke manusia. Satu kali Anda berharap kepada manusia, maka satu kali pula Anda harus siap-siap merasakan kecewa. Mun tak kuciwa sampean deki berharap ke manusia. Kuciwa tetap kuciwa. Hah? Saya sampai kecewa. Ya. Kebanyakan berharap ke manusia ini pasti mengalami kekecewaan. Kecuali berharap dekat Allah Jalla Jalalu Ta'ala Azamatu, berharap dekat Gusti Allah, berharap rezeki dari Gusti Allah, ilmu si manfaat dekat Gusti Allah. Sehingga harapan hanya berharap dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikah zikir ateh. Terakhir, wa dzikrur ruh, ruh pun bisa zikir. Fa dzikrur ruh, adapun zikir hati, zikir daripada ruh, bitaslim waridha, pasrah diri kepada Allah, ridho puas kepada Allah, tandik nekonek tak nyaman ke Gusti Allah, tak suudzon dek ke Gusti Allah, pasrah bongkoan ke Gusti Allah, taslim pasrah dek ke Gusti Allah, ridho nerema puas atas ketentuan Gusti Allah. Masya Allah. Wah ini repot kapi nih. Hah? Mon karo neng lesan ki gampang, mon kopeng ki ngeding aki ki gampang. Mulai atau mulai meri dan mulai repot lah. Hah? Sen meri mulai berak tanang ngeter, merosot truk mon nyombong. Tak kuat sih, mero ngeter, setruk tanang. Keng mon colon tak setruk, tanang ngetok saya ngeter. Duri berak na sedekah sampai ngeter tanang. Ah mulai berak. Zikrul galab, ateh berharap ke Gusti Allah, takok ke Gusti Allah berat. Lebih berat boleh puncak zikir. Zikrul ruh. Zikir ruh apa jadi ya? At-taslim waridha. Neremah ben pasrah dekat Gusti Allah. Pasrah ben neremah atas ketentuan Gusti Allah. Masya Allah. Ala kulli hal. Zikir ni raja genjerna. Raja genjerna. Bahkan genjerna zikir syukur nikah tepatin syarat nikah. Cek berharap selain Gusti Allah, sempurna zikir menghadirkan pengagungan dekat Gusti Allah, mentakdis Allah, mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan, menzikir solawat, sahabat solawat, menyempurnakan, mengakui kesempurnaan Rasulullah, bahwa Rasulullah makhluk paling sempurna, cek sampai beda keraguan-raguan tentang kesempurnaan Rasulullah. Mun sampean bacaan solawat menghadirkan Rasulullah, penuh pengagungan, penuh kecintaan, kerinduan dekat Rasulullah. Nah, mun kula ben panjenengan pun ngaknik kemudian zikir bisyarah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menawarkan kepada para sahabat. Apa kata Rasulullah? Ala ukhbirukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum? Apakah kalian mau aku beri kabar tentang yang terbaik dari amal-amalmu dan yang paling mensucikan terhadap Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala? Wa arfa'aha darajatikum, dan yang paling mengangkat derajat kedudukanmu di sisi Allah. Wa khairin lakum min infaqidz dzahab wal warik, dan lebih daripada itu, amalan tadi itu lebih baik daripada infak bersedekah emas dan uang warik PC. Wa khairin lakum, dan lebih baik bagimu min antalqau adu wa antalqu aduwakum, daripada kamu bisa mengalahkan musuh-musuhmu, fatadribu a'naqahum, dan kamu mampu membunuh musuh-musuhmu, wa yadribu a'naqakum, dan musuhmu atau kamu yang gugur di medan peperangan dan kamu terbunuh mati syahid di medan peperangan tersebut. Amal napa nih kak? Bisa mengangkat ke derajat, bisa membersih ke dosa, bisa mesemak dekat Gusti Allah, lebih bagus daripada berinfak zahab emas ban PC, lebih bagus daripada mengalahkan musuh dan mampu membunuh musuh atau musuh bisa mengalah sambian.
Faqalu bala ya Rasulullah, engki ya Rasulullah, dan kaula terus ningah amalan panapa kak dinto ya Rasulullah. Gal maka Rasulullah SAW bersabda, zikrullah, zikir deka Gusti Allah. Hadirin majelis-majelis zikir cek kasengka kenengan moning kenengan nek nyebut asmana Gusti Allah, sholawat deka Rasulullah cek les males ngak nih kegenjaran rajin genjaran ngak nih kesampe ki korang banyak fadilana, ki korang banyak keutamaan. Fahada afdalu minal jihad. Maka hadits ini menunjukkan apa? Hadits ini tentang nerangkan tentang keutamaan zikir lebih utama, afdal minal jihad, lebih afdal daripada jihad. Syukur ongkuan zikir istihdar azamatillah, menghadirkan keagungan Gusti Allah. Lamun zikir kein mainan, sholawat kein mainan, Al-Quran kein mainan, zikir pun kein tau saat zikir mun dia kekila tedung bae timbang zikir kein mainan. Bener oleh ganjaran, tapi kan setiap ibadah ini beda aturan, beda cara, montro tetia sesampurna. Ia tetap kencer. Faman yadhkurillah, sapan orang adzikir ka Gusti Allah, keng orang kelaban zikir taenga, falaisa amaluhu kamila, maka amala zikir kela tak sempurna. Tadi mon zikir kela ongkuan dalam aten adzikir ongku le sana pikir mikir aten semakin takut ke Gusti Allah. Gini kah, saya lebih afdol daripada jihad, lebih afdol daripada sedekah emas, lebih afdol, lebih meteki ke derajat, lebih membersih ke dosa, bisa nyocein ke dosa. Nah, ini kah adalah zikir saya mustarat fi tashihih, sepacet isyaratake dalam kesohihan daripada zikir kela tak ben seroben orang zikir ni kah. Nah, oleh karena gak dinto niatin dalam ate pokok beda majlis, beda tempat, beda kenangan sema ingat ke Gusti Allah kok de tengah. Mungkin hadrah basaudan masih sangka aja ngaji pagi aja maulid kemis sore aja, mungkin beda jamiah tahlil, jamiah manakib, jamiah rutinan apa sih neng pong kampung di sana neng majlis nih kamu sebut asmana Allah, ngaku-ngaki Gusti Allah, cak cuma ngiba sokoh, ngiba ate, ngiba kopeng, ngiba tanang, catet edi ngaki, merepat, seneka, ngiba mata. Lepas ada majelis zikir, ngerok wadah. Kerajaan kunjurun dulu tengeda ya. Ceking tak raja kunjurna cengar, berhubung raja kunjurna tak kuat. Kerajaan. Mentermu ke titik ilmu semanfaat. Jadi tocuk na zikir adalah Allah Subhanahu wa taala. Tak ada selain. Akan tetapi memberi orang zikir dengan maksud tujuan selain, manakah ya bernilai kenceran cuma ning ocaan melolo karena tak tembus zikir, ya tak tembus ke hati. Jadi neka adalah pendapat Imam Ba'dul Arifin, zikir kala bagi tete petok neka, masyaallah ya, luar biasa. La ilaha illallah. Mun kulit sampean suruh zikir siang malam tak bisa, Pak. Tak mungkin. Rasulullah SAW ketika tanya ke Sayyidatina Aisyah, apa yang diperbuat, yang dilakukan oleh Nabi? Kana yadhkurullaha fi kulli hin, fi kulli ahyan. Nabi selalu berzikir setiap saat, setiap detik. Setiap detik nikah Kanjeng Nabi selalu zikir. Ini orang-orang yang soleh, mangkenan ki odi orang. Banyak orang-orang yang soleh, banyak orang ulama seodi ini hampir nyaris baktona tak terbuang sama sekali. Ngajur, zikir, Al-Quran, dakwah, sampai tedung tengeda kelaban ku Al-Quran. Saking nikmat maca Quran, adzikir ke Gusti Allah, sampai ngeden ku Al-Quran. Neng dalam mobil Al-Quran, pesawat Al-Quran, kereta api Al-Quran, tengeda kala Al-Quran Nabi salah situ ngesandrena. Takok keker Al-Quran, tak gresah eta ku Al-Quran sareng santri kele.
karena guruna saren cengar saya tanyaki bener da Pak di manten ainal Quran kematang Al-Quran bener tanyaki da Pak di mari stasiun di mari kematang aing kematang ngenong kematang roti bener ainal Quran kematang Al-Quran yeri ya Pak lebih utama daripada jihad. Lebih utama daripada perang nih Kak, karena perang nafsu nih termasuk ya, perang nafsu. Masya Allah. Mun tak bisa kapi cek buang kapi, mala yudroku kulluhu la yutroku kulluhu. Apa yang tidak bisa kita ambil semuanya, jangan kita buang semuanya. Kulo pun sekut ngojak nikah. Mun tak bisa ikalak kapi, cek buang kapi, mala yudroku kulluh la yutroku kulluh. Apa yang tidak mampu kita ambil semuanya, janganlah lalu kemudian kita buang semuanya, ambil semampunya. Tak bisa zikir setiap saat, tak bisa baca Al-Quran setiap saat, berdebek khusus untuk Al-Quran, berdebek khusus untuk zikir, mari sopu, mari maghrib ya, mari asar, bekto-bekto saya mustajab, bekto-bekto saya istimewa. Ya Rabb mantarmoga lesan kul panjenengan rodban bidzikrillah baca kalaban zikir deka Allah Subhanahu wa taala, ate kul panjenengan para pandi rasa takut deka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Allahumma salli afdala salatin bihi wa sallim adad ma'lumatik wa midad kalimatik kullama